Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidden Story. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya untuk like dan mensubscribe channel ini, untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan di notifikasi kalian dari video-video kami selanjutnya. Jika ada kritik dan saran membangun, silakan tinggalkan komentar kalian di setiap video kami. Terima kasih. Secara etimologi, radikal berasal dari kata Latin, radix radici, yang berarti akar. Dalam politik, istilah radikal mengacu pada individu, gerakan, atau partai yang memperjuangkan perubahan sosial, atau sistem politik secara mendasar, atau keseluruhan. Radikal itu bukanlah sebuah istilah yang negatif. Bukan sebuah kata yang bermakna jelek dan hina sehingga dipakai untuk mengejek, menghina, dan ngata-ngatain orang. Sejatinya, radikal itu adalah istilah yang umum. Ketika ada keinginan perubahan dari dasar, itulah yang disebut perubahan yang radikal. Jadi, seharusnya yang menjadi persoalan adalah, ide apa yang menjadi dasar perubahan tersebut. Kini istilah radikal tengah disoal. Penggunaan istilah ini sering dikaitkan dengan terorisme. Selain sebagai istilah politik, istilah radikal dipakai sebagai istilah kimia, yang berarti gugus atom, yang dapat masuk ke berbagai reaksi sebagai satu satuan, yang bereaksi seakan-akan satu unsur saja. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI membedakan kata radikal dengan radikalisme. Radikalisme punya tiga arti. Pertama, paham atau aliran yang radikal dalam politik. Kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Ketiga, sikap ekstrim dalam aliran politik. Dapat dilihat, unsur kekerasan sudah masuk pengertian radikalisme. Tujuan penggunaan kekerasan untuk mengubah kondisi sosial politik secara drastis. Unsur kekerasan ini juga lekat kaitannya dengan terorisme, karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme dimaknai sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik, praktik tindakan teror. Paul McLaughlin, dalam bukunya Radicalism: A Philosophical Study, nilai positif dalam radikalisme adalah mendukung kemajuan sosial progresif. Namun, pada perkembangannya, istilah ini menjadi ambigu. Citra radikalisme telah terbelah. Di satu sisi, radikalisme menarik bagi sebagian orang, namun sekaligus menjijikkan bagi pihak lain. Radikalisme mengandung gambaran kepahlawanan, namun juga kekejaman, ada citra tentang harapan, namun juga mengandung ketakutan. Karl Marx pada 1844 menyatakan, menjadi radikal adalah memahami sampai ke akar-akarnya. Memahami sampai ke akar berarti memahami masalah manusia yang konkret, yakni ekonomi politik. Radikal atau radikalisme, dulunya merupakan diksi yang lekat dengan kubu sayap kiri. Namun pemakaian diksi ini berubah, sehingga tak lagi eksklusif sayap kiri. Dalam spektrum politik barat, sayap kanan meliputi feodalisme, monarki absolut, ideologi keagamaan, konservatif, fasisme, Nazi, hingga kapitalisme. Sayap kiri meliputi sosialisme, Marxisme, komunisme, Marxis-Leninis, anarkisme, hingga varian-varian tertentu dari libertarianisme. Lawan kata dari radikalisme adalah konservatisme dan reformisme. Sifat konservatif adalah mempertahankan nilai-nilai, praktik, relasi, dan institusi yang sudah berlaku dalam kehidupan. Reformasi adalah upaya membuat penyesuaian dengan keadaan, bukan mengubahnya secara drastis. Meski begitu, pada awalnya radikalisme adalah cabang dari reformisme yang bergerak ke arah ekstrim. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, terma radikalisme pertama kali digunakan oleh Charles James Fox, yang pada tahun 1797 mendeklarasikan reformasi radikal. Gerakan ini terdiri dari perluasan hak pilih secara drastis ke titik hak pilih universal. Istilah radikal kemudian mulai digunakan sebagai istilah umum yang mencakup semua pihak yang mendukung gerakan reformasi parlementer. Di abad ke-19, atau tepatnya tahun 1848,
istilah radikal digunakan untuk menunjuk seorang republik atau pendukung hak pilih universal. Memasuki abad ke-19, pemaknaan radikalisme berubah karena pengaruh bahwa manusia bisa mengontrol lingkungan sosial mereka melalui tindakan kolektif, sebuah posisi yang dipegang oleh apa yang disebut radikal filosofis. Dalam perjalanannya, istilah radikalisme banyak melalang buana ke berbagai negara. Salah satunya di Amerika Serikat. Orang yang memiliki pola pikir radikalisme akan diartikan sebagai sosok ekstremis politik dalam bentuk apapun, baik kiri maupun kanan. Komunisme dianggap sebagai radikal kiri, sementara fasisme dianggap sebagai radikal kanan. Berbagai gerakan pemuda di Amerika Serikat, yang secara luas disebut radikal, dikaitkan dengan kecaman terhadap nilai-nilai sosial dan politik tradisional.